Ada orang melakukan maulid Nabi. Maulid Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan dan sebagian ulama Malikiyah ya mengatakan bid'ah. Ya. Kita sendiri lebih condong pada pendapat tersebut adalah bid'ah. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, ya, dan yang lainnya. Empat imam tidak pernah melakukannya. Maka ini tidak ada contohnya di zaman Nabi. Bisa dipastikan tidak pernah ada yang melakukan apa? Maulid. Dan kita ingin beragama sebagaimana agamanya para sahabat. Karena ciri Ahlussunnah adalah mengikuti jalannya para sahabat. Nah, kalau kita berpendapat bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak bisa dikerjakan, kemudian ada saudara-saudara kita yang melakukannya, apa kita tuduh mereka sebagai ahlul bid'ah keluar daripada Ahlussunnah? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena bid'ah yang mereka lakukan bukan berkaitan dengan apa? Usuluddin, paham? Bukan berkaitan dengan masalah akidah. Tapi kita katakan mereka salah, ya. Namun kesalahan ini tidak mengeluarkan mereka dari apa? Ahlussunnah. Karena kesalahan mereka bukan masalah akidah. Beda kalau mereka meyakini bahwasanya boleh minta ke kuburan Nabi, ya ini lain cerita. Pergi ke mayat kemudian minta kepada mayat itu sudah masalah tauhid, masalah syirik atau tidak. Ini lain cerita. Mereka jelas bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kesalahannya sekedar maulid, hanya sekedar tahlilan, ya. Apalagi bid'ah-bid'ah yang lainnya, karena bid'ah bertingkat-tingkat, ikhwan. Bid'ah bertingkat-tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat yang saya cintai, sebelumnya saya doakan semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang halal, barokah, banyak melimpah, dikaruniai putra-putri yang solihah, dan yang paling penting adalah semoga mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, saya itu baru baca-baca mengenai Wahabi di dalam kitab Al-Haqa'iq Al-Islamiyah Firraddi Alal Mazaim Al-Wahabiyah. Ya, intinya ini adalah kitab mengenai Wahabi. Ya, ngeri memang sejarah Wahabi itu. Saya membayangkan seandainya Wahabi itu mendominasi, dia punya kekuatan di Indonesia, mungkin situs-situs sejarah yang ada di Indonesia seperti makam para wali, kemudian cagar-cagar yang dianggap mereka itu syirik, mungkin sudah nggak ada lagi, mungkin. Karena memang dulu orang-orang Wahabi itu, di sini bahkan disebutkan syayatinun najdi, saking keselnya mungkin musonefnya, itu dulu datang, tiba-tiba datang, kemudian rame-rame menghancurkan banyak sekali situs-situs sejarah. Nah ini kalau di Indonesia apa enggak ngeri ya? Ngeri. Semoga saja Wahabi tetap enggak punya kekuatan di Indonesia ya, sebagai minoritas saja seperti sekarang, biar enggak macam-macam seperti sejarah yang sudah dikisahkan dalam banyak kitab ya. Baik, di sini poin saya ingin membahas tentang satu Ustadz UFA itu yang unik ya dia. Alhamdulillah ada tanda-tanda Ustadz UFA ini mengakui bahwa Maulid Nabi memang dianjurkan. Ya, sahabat bisa lihat sendirilah ya. Ustadz UFA ini sangat jelas sekali dia mengatakan Maulid Nabi itu, mengenai Maulid Nabi ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Jadi dia mengakui memang para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama itu memang dianjurkan, yaitu dari sebagian ulama Syafi'iyah. Ini perlu kita akui, dia sendiri juga mengakui memang ada perbedaan dan dianjurkan. Nah, itu catat ya. Itu dia yang ngomong, bukan saya. Kemudian yang kedua, pendapat yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, yaitu sebagian ulama Malikiyah. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan Maulid Nabi bid'ah. Yaitu pun sebagian dari Malikiyah pun ada sebetulnya yang membolehkan Maulid Nabi. Nanti kita tampilkan. Unik ya di sini. Kemudian dia mengatakan kita lebih condong kepada yang bid'ah. Jadi ada dua pendapat. Yang satu menganjurkan, yang satunya lagi membid'ahkan. Itu pun belum bisa dipastikan apakah
bid'ah yang haram untuk dilakukan atau hanya sekedar mubah, itu yang mengatakan bid'ah ya. Intinya kita tangkap apa yang dia sampaikan, yang satu mengatakan dianjurkan, yang satu mengatakan bid'ah. Kemudian dia condong kepada yang bid'ah. Nah, kemudian ini yang saya sukai, dan sahabat-sahabat Wahabi ya, terutama yang biasa membid'ahkan maulid, mengatakan maulid itu haram, perbuatan jahiliyah dan lain sebagainya. Nah, ini tolong disimak apa yang disampaikan oleh Ustadz UFA ini ya. Dia mengatakan ketika ada orang yang merayakan maulid, kemudian ketika ada orang merayakan maulid, dia ditanya, apakah bisa orang yang merayakan maulid itu dikatakan ahlul bid'ah atau orang-orang yang keluar dari ahlus sunnati wal jamaah? Dia menjawab tidak bisa. Kita orang maulid ini tetap bukan ahlul bid'ah, kita ini bukan orang yang keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Kita tetap ahlus sunnati wal jamaah. Itu padahal dia membawa versi yang bid'ah loh ya. Dia mengambil kaul yang mengatakan maulid itu bid'ah. Itu pun ketika ada orang lain yang melaksanakan maulid Nabi, nah, tidak bisa dikatakan ahlul bid'ah. Ini pengikutnya, awas ini. Ini Ustadz Anda yang ngomong. Ya, itu didengarkan Ustadznya. Kalau ada orang maulid, jangan dikatakan ahlul bid'ah. Seperti itu ya. Ini dari sisi maulid. Kemudian, ya kalau itu sebetulnya sih sudah, kalau berhenti di situ sih saya sudah nggak apa-apa. Ini yang aneh, ini dia tiba-tiba mengatakan, tetapi ketika dia sudah mengatakan kita orang yang merayakan maulid, sedangkan dia meyakini maulid itu bid'ah, kemudian dia mengatakan orang yang merayakan maulid ketika merayakan maulid, ini tidak bisa dianggap sebagai ahlul bid'ah dan tidak keluar dari ahlus sunnati wal jamaah, lalu dia mengatakan salah. Loh, ini gimana? Wong dia sudah memegang kaul yang mengatakan bid'ah. Orang merayakan maulid dia bilang sendiri tidak bisa dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Tidak keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Tapi disalahkan loh, ini yang aneh ini. Tapi dia salah katanya. Allahu Akbar, ini gimana ini model teori kok seperti ini? Harusnya kalau gini ya, kita konsisten terhadap ilmu ya. Ya dia mengatakan ya tidak keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Orang yang merayakan maulid itu loh. Orang yang merayakan maulid tidak keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian dia bukan seorang ahlul bid'ah. Karena itu memang bukan bid'ah yang dilarang. Nah, seperti itu kan harusnya bisa. Atau ini adalah masalah khilafiyah. Ketika ditanya harusnya begitu. Bukan malah menyalahkan. Gimana? Kita ini mengikuti ulama yang menganjurkan seperti yang dia katakan tadi. Kita mengikuti yang menganjurkan. Masa menganjurkan kok disalahkan? Dia bilang tadi dah, maulid Nabi itu ada yang menganjurkan dari sebagian ulama Syafi'iyah, ada yang mengatakan bid'ah. Dia condong ke bid'ah, kami condong ke yang dianjurkan. Kok disalahkan? Loh gimana? Berarti kan menyalahkan ulama yang menganjurkan, kan seperti itu. Harusnya kalau fair kan gini, dia mengambil yang bid'ah, kita yang dianjurkan, kemudian ada orang maulid, bagaimana? Ya jangan disalahkan. Ya kita mengatakan ini adalah masalah khilafiyah. Ya, menurut mereka itu dianjurkan, menurut kita itu bid'ah, selesai. Enggak kemudian terus kita yang melaksanakan maulid dianggap bid'ah, ya kan enggak gitu juga. Ya toh sahabat ya, ini aneh sebetulnya. Kemudian ini saya mau sampaikan sebagai penutup bahwa siapa tadi UFA yang mengatakan sebagian ulama Malikiyah melaksanakan maulid hukumnya adalah bid'ah katanya. Itu pun di kalangan Malikiyah ada yang tetap tidak mengatakan sebagai hal yang bid'ah. Ini saya ambil dari ulama Malikiyah yaitu Syekh Ibnul Hajj di dalam kitab Al-Madkhal juz 1 halaman 361 sahabat. Redaksinya Bismillahirrahmanirrahim.
langsung saya putus ya karena panjang. Fakana yajibu an nazdada yaumal isnaini sani asyara fi rabi'il awwali. An nazdada minal ibadati wal khairi. Syukran lil maula ala ma aulana min hadhihin ni'ami al-azimati. Wa'adzamuha miladul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya maka wajib bagi kita pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal wajib apa? Menambah ibadah dan kebaikan. Jadi di hari kelahiran Nabi kita wajib untuk menambah kebaikan dan ibadah dan kebaikan. Lah itu untuk apa? Syukron lil maula ala ma'aulana. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepada kita. Yaitu apa? Min hadhihin ni'ami al-azimati. Berupa nikmat-nikmat yang besar. Nikmat-nikmat yang besar ini ya, terutama yaitu wa'adzamuha miladul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling agung, yang paling utama adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini menunjukkan isyarah yang sangat kuat sekali dari sahibul pengikut atau ulama-ulama yang mengikuti mazhab Malikiyah bahwasanya memang malah wajib justru ya kita menambah syukur. Tapi ini kan bentuknya sangat banyak sekali. Kita bisa menambah ibadah, menambah kebaikan dengan berbagai cara, ya tidak saklek hanya itu saja. Yang pada intinya adalah menambah ibadah, menambah kebaikan, dan kita di sini Maulid Nabi menambah kebaikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW di antaranya itu ya. Nah itu termasuk juga kita mensyukuri apa yang telah diberikan Allah selama ini. Kita diberikan manusia yang paling mulia kepada kita dan itu patut kita syukuri. Bagaimana kita mensyukurinya? Ya kita kumpul bareng-bareng bersama-sama ya meningkatkan rasa cinta, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.